Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penjelasan TO yang ketujuh sejarah. Soal nomor 1. Mempelajari sejarah berdasarkan urutan waktu dari masa lampau hingga masa kini dikenal dengan istilah. Jawabannya adalah B. Penjelasan soal nomor 1. Kenapa jawabannya B? Karena periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Ini berbeda dengan kronologi yang merupakan urutan waktu terjadinya peristiwa dari yang paling awal hingga paling akhir. Soal nomor 2. Dalam konsep Hindu, kaki candi mempresentasikan lingkungan bagi para makhluk yang tidak terelakkan dari kematian atau disebut dengan istilah. Jawabannya C. Burloka. Penjelasan soal nomor 2. Dalam candi Hindu ada bagian-bagiannya. Bagian candi Hindu yang pertama adalah Burloka, itu terletak di kaki tempatnya manusia, binatang, dan iblis, di mana umat manusia masih terikat dengan nafsu keinginan mereka sendiri, membutuhkan cara hidup yang tidak baik. Purvaloka, bagian tubuh yaitu bagian atau lutut, dapat juga diartikan sebagai pusat kekuasaan orang suci, bertapa bersama dengan dewa yang lebih rendah. Svarloka atau bagian pinggang dapat juga diartikan sebagai yang terbaik bersama dengan kerajaan dewa yang paling suci. Soal nomor 3. Perang Parekrek yang terjadi di Kerajaan Majapahit dilatar belakangi oleh jawabannya A. Pembagian menjadi dua kerajaan karena terjadinya perang saudara. Penjelasan soal nomor 3. Perang Parekrek merupakan perang yang terjadi di Majapahit, yang mana Majapahit Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana melawan Majapahit Istana Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabumi pada tahun 1404 hingga tahun 1406. Perang Parekrek bermula ketika Bre Lasem Duhi Tendu Dewi sebagai penguasa kerajaan Lasem sekaligus adik dari Hayam Wuruk meninggal. Jabatan Bre Lasem di Istana Timur diserahkan kepada Nagarawardhani, istri dari Bre Wirabumi, yang bersamaan dengan Wikramawardhana yang juga mengangkat Kusumawardhani, istrinya, untuk memegang jabatan di Istana Barat. Dalam hal ini, Wikramawardhana seolah menyulut api kepada pihak Bre Wirabumi. Sengketa jabatan Bre Lasem kemudian menjadi perang dingin antara Istana Barat dan Timur hingga akhirnya Nagarawardhani dan Kusumawardhani meninggal pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1400. Wikramawardhana kemudian mengangkat menantunya sebagai Bre Lasem, yaitu istri dari Bre Tumapel. Kita lanjutkan soal nomor 4. Opium Regi merupakan kebijakan pemerintahan Belanda untuk jawabannya A. Memonopoli penjualan candu oleh pemerintah mulai dari impor hingga candu sampai ke tangan pembeli. Penjelasan soal nomor 4. Opium Regi yaitu sistem penjualan candu yang baru. Opium Regi merupakan monopoli penjualan candu oleh pemerintah secara keseluruhan, mulai dari impor hingga candu sampai ke tangan pembeli. Pemerintah kolonial Belanda melarang penanaman opium di seluruh Hindia Belanda. Opium diimpor dan diolah di pabrik yang didirikan di Batavia. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu diplomasi yang digerakkan oleh golongan sipil dan cara militer yang digerakkan oleh golongan militer. Salah satu perjuangan diplomasi yang dilakukan adalah melalui perjuangan Rumroyen. Perjanjian ini dilakukan di Jakarta pada 14 April sampai 7 Mei 1949. Diwakili oleh Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Pelaksanaan pertemuan tersebut terkait dengan beberapa peristiwa yang dimaksud adalah jawabannya D. Tindakan Belanda melakukan agresi militer kedua. Penjelasan soal nomor 5. Perundingan Rumroyen ini adalah upaya diplomasi Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda, dilaksanakan pada 7 Mei 1948.
Perundingan tersebut merupakan buntut dari Belanda yang secara sepihak tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Kemudian pada Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua di ibu kota Indonesia, saat itu Yogyakarta. Soal nomor 6. Gerakan separatis sudah terjadi pada tahun-tahun awal Indonesia merdeka, tepatnya pada April 1950 ketika Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS diproklamasikan. Gerakan yang dipimpin oleh Somokil ini akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah setelah dilaksanakan operasi militer di bawah pimpinan Alex Kawilarang. Gerakan ini tergolong gerakan separatis. Berikut ini adalah gerakan ini disebut gerakan separatis karena apa? B. Gerakan RMS bertujuan mempertahankan negara Indonesia Timur. Penjelasan soal nomor 6. RMS merupakan gerakan separasi yang berpusat di wilayah selatan Maluku. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Somokil. Ia bertujuan melepaskan wilayah Maluku dari NKRI dan mempertahankan negara Indonesia Timur. Soal berikutnya. Soal nomor 7. Tujuan Indonesia menjalankan sistem demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 adalah jawabannya C. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa RI merupakan negara berdaulat yang berhak menentukan nasib sendiri. Penjelasan soal nomor 7. Tujuan demokrasi liberal, rakyat bebas menjalankan kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi berpusat pada rakyat. Tujuan awal diberlakukannya demokrasi liberal tahun 1950 di era Presiden Soekarno. 1. Menciptakan iklim kebebasan di tengah masyarakat. 2. Mencegah pemerintah yang otoriter. 3. Meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi negara. 4. Memajukan kondisi perekonomian negara. Soal nomor 8. Salah satu perubahan sosial yang pernah terjadi di Eropa adalah revolusi industri. Revolusi yang awalnya terjadi di Inggris kemudian menyebar ke Eropa. Revolusi industri berawal dari adanya penemuan mesin-mesin produksi, seperti mesin uap yang ditemukan James Watt. Berikut ini yang merupakan arti dari revolusi industri adalah jawabannya D. Perubahan pada pola produksi barang. Penjelasan soal nomor 8. Revolusi industri adalah peningkatan produksi karena adanya mesin baru yang menggunakan sumber energi baru. Revolusi industri fase pertama, di fase pertama perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Berikutnya revolusi industri fase kedua. Ini dianggap sebagai sejarah besar dunia karena revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris bisa menyebar cepat ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Nomor 9. Soal nomor 9. Partai-partai politik di bawah ini yang pada masa menjelang berintegrasinya Timor Timur ke Indonesia menyatakan deklarasi Balibo sebagai pernyataan berintegrasi dengan Indonesia adalah jawabannya E. 1, 2, 3, 4. Trabalista, UDT, Kota, Apodeti. Penjelasan soal nomor 9. Deklarasi Balibo adalah pernyataan oleh perwakilan masyarakat Timur Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Deklarasi ini dilontarkan oleh Xavier Lopez da Cruz pada 30 November 1975 di Balibo, Timur Leste. Latar belakang Balibo ini, sejak abad ke-16, wilayah Timur Leste menjadi daerah koloni Portugis. Peristiwa kudeta militer di Portugal oleh Jenderal Antonio de Spinola pada tahun 1974 turut mempengaruhi nasib Timur Timur. Saat Presiden Spinola yang baru saja berkuasa melakukan dekolonisasi bagi daerah-daerah jajahannya, Timur Timur mengalami kekosongan kekuasaan. Ketika Gubernur Timur Timur memberi kebebasan politik kepada warganya, terbentuklah 5 partai politik antara lain União Democrática Timorense atau UDT, Frente Revolucionário de Timor-Leste Independent atau Fretilin, Associação Popular Democrática Timorense atau Apodeti, Partai Klibur Oan Timor atau Kota, Partido Trabalista, 3 partai diantaranya itu UDT, Fretilin, dan Apodeti, mempunyai perbedaan prinsip tentang masa depan Timur Timur. UDT yang dipimpin oleh Mario Viegas Carrascalão menghendaki Timur Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal.
Fretilin yang dipimpin oleh Xavier de Amaral ingin membentuk negara merdeka, sementara Apodetti yang dipimpin oleh Amaldo dos Reis Araujo ingin bergabung bersama Indonesia. Akibatnya terjadilah perang saudara di Timur Timur yang dimulai di kota Dili sejak Agustus 1975. Dalam kurun waktu Agustus hingga November, Fretilin yang sempat tersingkir dari Dili melakukan pembantaian terhadap 60.000 penduduk yang kebanyakan bergabung dengan Apodetti. Setelah berhasil menduduki Dili kembali, Fretilin akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timur Timur secara sepihak pada 28 November 1979. Namun deklarasi ini tidak mendapat dukungan dari masyarakat Timur Timur maupun dunia internasional. Kelompok masyarakat Timur Timur yang terdiri atas UDT, Apodetti, Kota, dan Trabelista kemudian menyampaikan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 November 1975. Pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balibo ini menyatakan keinginan Timur Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Soal nomor 10. Peninggalan zaman prasejarah dapat dilihat dari adanya barang-barang yang ditinggalkan pada saat ini. Barang-barang yang sering juga disebut dengan artefak merupakan salah satu bukti untuk melacak pola kehidupan zaman prasejarah, baik artefak yang terbuat dari batu, tulang, bahkan logam. Di antara artefak peninggalan zaman prasejarah terdapat artefak yang dikenal dengan nama Nekara dan Moko. Kedua artefak tersebut memiliki beberapa perbedaan. Berikut ini perbedaan yang tepat antara Nekara dan Moko adalah B. Nekara digunakan sebagai peralatan upacara, sedangkan Moko digunakan sebagai mahar perkawinan. Penjelasan soal nomor 10. Nekara dan Moko. Nekara digunakan sebagai alat penting pada saat upacara adat, pemanggil hujan, dan dipandang sebagai benda pusaka yang suci. Sedangkan Moko digunakan sebagai pusaka atau mas kawin. Secara bentuk, Nekara adalah genderang versi besar dari benda itu sendiri, sedangkan Moko merupakan versi kecil dari Nekara. Soal nomor 11. Pada awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem politik multipartai. Hal itu tertuang dalam jawabannya E, jawaban B dan C benar. Maklumat pemerintah tanggal 13 November 1945 dan maklumat presiden tanggal 23 November 1945. Penjelasan soal nomor 11. Sistem politik multipartai. Maklumat pemerintah 3 November 1945 berisi tentang maklumat 10 atau maklumat wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Maklumat 23 November 1945 adalah maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia. Soal nomor 12. Pembentukan organisasi pada masa pergerakan nasional tidak hanya dilatar belakangi persoalan politik, tetapi juga persoalan ekonomi. Salah satu organisasi yang didirikan dengan latar belakang ekonomi adalah jawabannya D, Sarekat Islam. Penjelasan Sarekat Islam. Sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islam, pendirinya adalah Haji Saman Hudi, didirikan di Solo pada tahun 1911. Tujuannya itu adalah untuk menggabungkan atau menyatukan pedagang batik dari Solo. Namun semenjak SDI pindah ke Surabaya, kepemimpinan saat itu berpindah ke Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. Alasannya untuk memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan. Tujuan SI adalah sosial ekonomi, memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya dan memajukan perdagangan masyarakat pribumi, agama, memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Soal nomor 13. Kebijakan ekonomi masa Orde Baru yang dituangkan dalam program jangka pendek berdasarkan TAP MPRS nomor 23 MPRS 1966 diarahkan kepada hal-hal berikut kecuali E, peningkatan kegiatan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Penjelasan soal nomor 13. Nomor 23 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
Staf MPRS ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai landasan operasional dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Soal nomor 14. Gagasan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika muncul dalam Konferensi Kolombo pada 28 April 2 Mei 1954 di Kolombo, Sri Lanka yang dihadiri oleh jawabannya adalah C. 2. Jawaharlal Nehru dari India dan 4. UNU dari Burma. Penjelasan soal nomor 14. Konferensi Kolombo tahun 1954 terkait dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Konferensi Kolombo mengutip sumber belajar Kemendikbud RI pada awal 1954, Perdana Menteri Ceylon atau Sri Lanka, Sir John Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari 4 negara lain yang dimaksud mengadakan pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pimpinan pemerintah negara yang diundang. Pertemuan yang disebut Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada 28 April sampai 2 Mei 1954. 5 negara yang menjadi peserta Konferensi Kolombo adalah 1. Ceylon atau Sri Lanka diwakili oleh Sir John Kotelawala. Yang kedua, sebagai tuan rumah Burma atau Myanmar sekarang diwakili oleh UNU. 3. India diwakili oleh Jawaharlal Nehru. 3. Pakistan diwakili oleh Muhammad Ali. Dan kelima, Indonesia diwakili oleh Ali Sastro Amijoyo. Tujuan Konferensi Kolombo adalah untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Soal nomor 15. Dalam pelariannya dari Istana Kartasura, Untung Surapati berhasil menjebak pasukan VOC yang mengejarnya di sekitar alun-alun Kartasuria. Dalam peristiwa tersebut, komandan pasukan VOC terbunuh bersama 79 serdadu lainnya. Nama komandan pasukan VOC tersebut adalah A. Kapten Francois Tek. Penjelasan. Untung Surapati. Nama aslinya adalah Surawirwaji. Menurut Babat Tanah Jawi, ia berasal dari Bali yang ditemukan oleh Kapten Van Weber, seorang perwira VOC yang ditugaskan di Makassar. Kapten Van Weber kemudian menjualnya kepada perwira VOC lain di Batavia yang bernama Moore. Sejak memiliki budak baru, karir dan kekayaan Moore meningkat pesat. Anak kecil itu dianggap pembawa keberuntungan sehingga diberi nama Si Untung. Ketika Untung berumur 20 tahun, dia dimasukkan penjara oleh Moore karena menjalin hubungan dengan putrinya yang bernama Susan. Kemudian, Untung menghimpun para tahanan dan berhasil kabur dari penjara dan menjadi buronan. Ketika dia mendapat nama Surapati, pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa Raja Banten dikalahkan oleh VOC. Putranya yang bernama Pangeran Purbaya melarikan diri ke Gunung Gede. Ia memutuskan menyerah tetapi hanya mau dijemput perwira VOC pribumi. Kapten Royce, pemimpin benteng Tanjung Pura, berhasil menemukan kelompok Untung. Mereka ditawari bekerja sama sebagai tentara VOC daripada hidup sebagai buronan. Untung dilatih tentara, diberi pangkat letnan dan tugas menjemput Pangeran Purbaya. Untuk menemui Pangeran Purbaya untuk dibawa ke Tanjung Pura. Datang pula pasukan Van Ryk Koveler yang memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung tidak terima dan menghancurkan pasukan Koveler di Sungai Cikalong 28 Januari 1684. Pangeran Purbaya tetap menyerah ke Tanjung Pura, tetapi istrinya bernama Gusi Kusuma meminta Untung mengantarnya pulang ke Kartasura. Untung menjadi buronan VOC. Antara lain, ia pernah menghancurkan pasukan Jacob Cooper yang mengejarnya di desa Rajapala. Ketika melewati Kesultanan Cirebon, Untung berkelahi dengan Raden Suropati, anak angkat Sultan. Setelah diadili, terbukti yang bersalah adalah Suropati. Suropati pun dihukum mati. Sejak itu nama Suropati, Sultan Cirebon, diserahkan kepada Untung. Terbunuhnya Kapten Tek. Ini awalnya lukisan tradisional Jawa karya Tirto dari Grisek, menggambarkan terbunuhnya Kapten Francois Tek oleh Suropati di Kartasura tahun 1684 di bawah susuhunan Amangkurat II. Untung atau Surapati tiba di Kartasura mengantarkan Raden Ayugusi Kusuma pada ayahnya, yaitu Patih Nerangkusuma. Nerangkusuma adalah tokoh anti VOC yang gencar mendesak Amangkurat II agar membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Belanda tersebut. Nerangkusuma juga menikahkan Gusi Kusuma dengan Surapati. Kapten Francois Tek, perwira VOC senior yang ikut berperan dalam penumpasan
Trunajaya dan Sultan Ageng Tirtayasa tiba di Kartasura bulan Februari 1686 untuk menangkap Surapati. Amangkurat II yang telah dipengaruhi oleh Nerangkusuma pura-pura membantu VOC. Pertempuran pun meletus di halaman keraton. Pasukan VOC hancur, sebanyak 75 orang Belanda tewas. Kapten Tek sendiri tewas di tangan Untung. Tentara Belanda yang masih hidup menyelamatkan diri ke benteng mereka yang bergelar Tumenggung Wiranegara. Demikianlah penjelasan dari TO ke-7 sejarah. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di penjelasan TO yang ke-8.